Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Aprilia Arumsari dari kelompok 1 kelas D Ilmu Pemulihan Ternak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum ilmu pemulihan ternak. Heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas merupakan parameter penting dalam ilmu pemulihan ternak. Heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas ini dapat digunakan dalam penyeleksian ternak. Salah satu contohnya yaitu untuk menyeleksi sapi peranakan unggule. Sapi peranakan unggule merupakan sapi persilangan antara jantan Sumba unggule dan sapi betina Jawa yang berwarna putih. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu genetik dari sapi peranakan unggule melalui penyeleksian yang bertujuan untuk menghasilkan sapi peranakan unggule yang berkualitas seperti tetuannya, dan diharapkan dapat diturunkan kepada keturunannya. Penyeleksian sapi peranakan unggule tersebut dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada bobot lahir dan bobot sapinya. Bobot lahir merupakan bobot saat pedet tersebut dilahirkan. Bobot lahir merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas ternak. Ternak yang mempunyai bobot lahir yang berada di atas rata-rata pada umumnya akan mempunyai kemampuan hidup tinggi, pertumbuhan cepat, dan bobot sapinya akan tinggi juga. Bobot sapi merupakan bobot pedet saat dilakukan penyapihan atau dipisahkan dari induknya. Bobot sapi dapat dipengaruhi oleh bobot lahir. Apabila bobot lahir tinggi, maka bobot sapinya akan tinggi pula, dan juga sebaliknya. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu yang pertama, mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang kedua, mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui manfaat dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang keempat yaitu untuk mengetahui tentang penerapan dari perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kemudian manfaat dari praktikum ini yaitu dapat mengetahui dan melatih kemampuan cara menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yang baik dan benar, serta mempelajari tentang pengertian rentang pengaplikasian dan faktor yang mempengaruhi heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berikut merupakan contoh soal data produksi, bobot lahir, dan bobot sapi unggule. Langkah pertama dalam menghitung heritabilitas yaitu dengan membuat rekapitulasi data. Selanjutnya yaitu menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi rumusnya yaitu Y kuadrat diper N Y kuadrat merupakan jumlah seluruh data yang dikuadratkan, kemudian N merupakan jumlah banyaknya data. Faktor koreksi heritabilitas bobot lahir 1 diperoleh 18.240,8. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS diperoleh dari sigma I YI kuadrat diper NI min FK. YI kuadrat merupakan jumlah data per pejantan yang dikuadratkan, sedangkan NI merupakan jumlah banyaknya data per pejantan. Jumlah kuadrat antar pejantan heritabilitas bobot lahir 1 yang diperoleh yaitu 4,46. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW diperoleh dari sigma I, sigma K, YIK kuadrat dimin sigma I, YI kuadrat per NI. JKW yang diperoleh pada heritabilitas bobot lahir 1 yaitu 13,46. Kemudian menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS diperoleh dari S atau jumlah pejantan dikurangi 1. Kemudian hasil yang diperoleh yaitu 3. Kemudian menghitung derajat bebas antara anak dalam pejantan atau DBW. DBW diperoleh dari N atau jumlah keseluruhan anak dikurangi S atau jumlah pejantan. Kemudian hasil yang diperoleh yaitu 16. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS diperoleh dari JKS diper DBS dan diperoleh hasil 1,487. Setelah itu menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW diperoleh dari JKW diper DBW dan diperoleh hasil 0,841. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W. Ragam W ini sama dengan KTW. Kemudian diperoleh hasil 0,841.
Kemudian menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S. Ragam S diperoleh dari KTS dimin KTW diper K. Kemudian diperoleh hasil sebesar 0,129. Selanjutnya menghitung nilai heritabilitas bobot lahir atau H kuadrat. H kuadrat diperoleh dari 4 ragam S diper ragam S plus ragam W. Dan kemudian diperoleh hasil sebesar 0,532. Langkah terakhir yaitu membuat tabel daftar sidik ragam. Berikut merupakan tabel daftar sidik ragam pada heritabilitas bobot lahir 1. Nah, kemudian dalam menghitung heritabilitas bobot sapi 1 digunakan langkah yang sama seperti dalam menghitung nilai heritabilitas bobot lahir 1. Langkah yang pertama yaitu dengan membuat rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi 1. Hasil yang diperoleh pada perhitungan heritabilitas bobot sapi 1 yaitu FK sebesar 241.252,6, CKS sebesar 3,1, CKW sebesar 10,5, DBS 3, DBW 16, TS 1,03 dan KTW 0,66. Kemudian KTHW 0,66 dan KTHS 0,074. Kemudian nilai heritabilitas bobot sapi yang diperoleh yaitu 0,4033. Kemudian berikut merupakan tabel daftar sidik ragam heritabilitas bobot sapi 1. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aktif. Heritabilitas memiliki dua arti. Yang pertama, heritabilitas digunakan untuk mengukur antara pengaruh genetik dan lingkungan. Kemudian yang kedua, heritabilitas didefinisikan sebagai ukuran yang menunjukkan besarnya kesamaan penampilan antara anak dengan tetuanya. Nilai heritabilitas bobot lahir yang diperoleh yaitu 0,532 atau 53,2%, yang berarti kemampuan ternak untuk mewariskan bobot lahir pada keturunannya yaitu sebesar 53,2%. Sedangkan nilai heritabilitas bobot sapi yang diperoleh yaitu 0,4033 atau 40,33%, yang berarti kemampuan sapi untuk menurunkan bobot sapi kepada keturunannya yaitu sebesar 40,33%. Tentang nilai pada heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Jika rentang nilai heritabilitas 0 sampai 0,1 merupakan termasuk ke dalam kategori rendah, kemudian rentang 0,1 sampai 0,3 termasuk ke dalam kategori sedang, dan rentang lebih dari 0,3 termasuk ke dalam kategori tinggi. Oleh karena itu, nilai heritabilitas bobot lahir dan nilai heritabilitas bobot sapi termasuk ke dalam kategori tinggi. Karakter yang nilai heritabilitasnya tinggi, maka akan mudah diturunkan kepada keturunannya, karena karakter tersebut dipengaruhi oleh faktor genotip, sedangkan nilai heritabilitas yang rendah sulit diwariskan kepada keturunannya karena lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Langkah pertama dalam menghitung korelasi genetik yaitu dengan membuat rekapitulasi data. Berikut merupakan rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi. Kemudian menghitung faktor koreksi yang diperoleh dari X dikali Y diper N1 dan diperoleh hasil sebesar 66.337,3. Selanjutnya menghitung jumlah hasil kali antar pejantan atau CHKS yang diperoleh dari sigma I XI kali YI per N1 dimin FK dan diperoleh hasil sebesar 0,04. Kemudian menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau CHKW. CHKW diperoleh dari sigma I, sigma K, XIK, YIK dimin sigma I, XI YI per N1 dan diperoleh hasil sebesar 4,99. Selanjutnya menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS yang diperoleh dari X-1 dan hasilnya 3. Kemudian menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang diperoleh dari N-S dan hasilnya 16. Setelah itu menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS yang diperoleh dari CHKS per DBS dan hasilnya yaitu 0,013. Kemudian menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW yang diperoleh dari CHKW per DBW
dan hasilnya yaitu 0,312. Selanjutnya, menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pencatatan atau COV-W. COV-W itu sama dengan HKRW, kemudian hasilnya adalah 0,312. Lalu menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau COV-S. COV-S diperoleh dari HKRS min HKRW diper K, dan hasilnya yaitu minus 0,0598. Selanjutnya menghitung korelasi genetik yang diperoleh dari 4 COV-S diper akar 4 ragam S heritabilitas bobot lahir dikali 4 ragam S heritabilitas bobot sapi, dan hasil yang diperoleh yaitu minus 0,61. Langkah terakhir yaitu membuat tabel daftar sidik ragam korelasi genetik. Berikut merupakan tabel daftar sidik ragam korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Korelasi genetik digunakan untuk menentukan hubungan suatu sifat dengan sifat lainnya secara genetik. Nilai korelasi genetik bobot sapi dan bobot lahir yang diperoleh yaitu minus 0,61, yang artinya tidak adanya hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi karena nilai korelasi genetiknya bernilai negatif. Rentang nilai dari korelasi genetik yaitu plus 1 sampai minus 1. Jika korelasi genetik mendekati 1 menunjukkan adanya hubungan antara sifat satu dengan sifat lainnya. Sedangkan jika nilai korelasi genetik mendekati minus 1, maka menandakan tidak adanya hubungan antara suatu sifat dengan sifat lainnya. Kemudian jika nilai korelasi genetik bernilai positif, maka perubahan suatu sifat akan diikuti oleh perubahan sifat yang lainnya dengan derajat hubungan sebesar nilai korelasinya dan sebaliknya. Nilai korelasi genetik ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Dalam menghitung repeatabilitas antar kelas bobot lahir, langkah pertama yaitu membuat rekapitulasi data. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Dalam menghitung repeatabilitas antar kelas bobot lahir digunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, hasil dari perhitungan repeatabilitas antar kelas bobot lahir yang diperoleh yaitu 0,6285. Kemudian, dalam menghitung repeatabilitas dalam kelas bobot lahir, langkah pertama yaitu membuat rekapitulasi data. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot lahir. Langkah selanjutnya yaitu menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi diperoleh dari Y titik-titik dibagi M titik. Y titik-titik merupakan jumlah dari seluruh data dan M titik merupakan jumlah dari banyaknya data. Kemudian faktor koreksi yang diperoleh yaitu 32.478,05. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB diperoleh dari sigma I YI titik kuadrat diper MI min FK. YI titik kuadrat merupakan jumlah data individu dalam satu periode, dan MI merupakan banyaknya tampilan data dalam satu individu. Kemudian diperoleh JKB sebesar 16,18. Lalu menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. JKW diperoleh dari sigma I, sigma J, Y kuadrat IJ dimin sigma I YI titik kuadrat diper MI. Kemudian diperoleh hasil JKW sebesar 17,78. Langkah selanjutnya yaitu menghitung derajat bebas antar individu atau DBB. DBB diperoleh dari N-1 yang hasilnya yaitu 11. Kemudian menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW yang diperoleh dari N dalam kurung MI-1, kemudian hasil yang diperoleh yaitu 24. Selanjutnya menghitung derajat tengah antar individu atau KTB. KTB diperoleh dari JKB per DBB, kemudian diperoleh hasil sebesar 1,471. Kemudian menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW diperoleh dari JKW per DBW, kemudian diperoleh hasil 0,741. Langkah selanjutnya yaitu menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W. Ragam W sama dengan KTW, sehingga diperoleh hasil 0,741. Selanjutnya, menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B. Ragam B diperoleh dari KTB dikurangi KTW dibagi K. Hasil yang diperoleh dari ragam B yaitu 0,146. Selanjutnya, menghitung repeatabilitas.
Repeatabilitas diperoleh dari ragam B dibagi ragam B ditambah ragam W. Hasil yang diperoleh dari penghitungan repeatabilitas yaitu 0,237. Repeatabilitas merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu ternak untuk mengulangi produksi selama hidupnya. Terdapat dua repeatabilitas, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas diestimasi menggunakan metode antar kelas apabila masing-masing individu mempunyai dua catatan penampilan. Sedangkan repeatabilitas diestimasi menggunakan metode dalam kelas apabila individu memiliki lebih dari dua catatan penampilan. Nilai repeatabilitas dalam kelas bobot lahir yang diperoleh yaitu 0,685 atau 62,85%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang sama pada periode berikutnya yaitu 62,85%. Sedangkan 37,15% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian repeatabilitas dalam kelas bobot lahir yang diperoleh yaitu 0,237 atau 23,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk memproduksi bobot lahir yang sama pada periode berikutnya yaitu 23,7% dan sedangkan 76,3%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Rentang nilai dari repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Jika nilai mendekati 1, maka ternak mempunyai peluang besar untuk mengulangi prestasi produksi pada produksi berikutnya. Sedangkan jika nilai mendekati 0, maka menunjukkan ternak susah untuk mengulangi prestasi produksi pada produksi berikutnya. Kemudian nilai repeatabilitas dikatakan rendah jika kurang dari 0,1, kemudian sedang jika 0,1 sampai 0,3 dan tinggi jika lebih dari sama dengan 0,3. Oleh karena itu, nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir termasuk ke dalam kategori tinggi sehingga ternak ini mudah untuk mengulangi prestasi produksinya ini pada produksi berikutnya. Kemudian nilai repeatabilitas dalam kelas bobot lahir termasuk ke dalam kategori sedang sehingga ternak ini agak susah untuk mengulang prestasi produksi pada periode berikutnya. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa heritabilitas bobot lahir dan heritabilitas bobot sapi PO tergolong tinggi, sehingga kemampuan ternak untuk mewariskan sifat pada keturunannya tinggi. Kemudian korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi PO menghasilkan nilai negatif, sehingga menunjukkan tidak adanya hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi. Kemudian pada nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir sapi PO tinggi dan mendekati 1 sehingga sifat bobot lahir memiliki peluang besar untuk diwariskan pada keturunannya atau memiliki peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot lahir tergolong sedang dan mendekati 0 sehingga sifat bobot lahir memiliki peluang sedang untuk diwariskan kepada keturunannya atau menunjukkan suatu sifat agak susah untuk diulang pada periode berikutnya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.